si Husain aja itu bodoh, goblok itu, tolol itu, nggak punya otak itu. Habib penjilat itu. Ya kayak begitu modelnya sudah. Nah dia bilang Habib dunia, dia yang Habib dunia. Pengkhianat mereka. Mereka yang mengkhianati Rasulullah, menggunakan pakaian Nabi Muhammad, tapi jadi juru kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Beberapa waktu yang lalu Habib Husain Bagil dengan Habib Bahar, ya Habib Bahar bin Smith itu saling berantem, cuma belum sampai jotos-jotosan sih. Habib Bahar mengatakan bahwa yang namanya Habib, yang namanya Islam itu harus ikut berpolitik. Ya mungkin dimaksud berpolitik di sini adalah bersiasah mungkin ya. Tapi kalau Fahnya Bahar sih bukan seperti itu, tapi lebih ke jadi provokator gitu ya. Iya, mereka lebih memprovokasi umat. Nah, kemudian dari Habib Husain Bagil itu mengatakan bahwa Habib ikut politik seperti itu. Apalagi menggunakan imamah, menggunakan sorban untuk berkampanye. Habib macam apa itu? Ini mencoreng nama baik Rasulullah SAW. Wah, gitu intinya. Jadi antara Habib Bahar dan Habib Husain itu saling caci maki, saling kalau Bahar sih memang caci maki hujat gitu ya. Kalau Habib Husain itu agak mending gitu ya, agak slow. Cuma ya dia bisa keras juga. Saya mengatakan bahwa dikiranya yang sok jagoan itu hanya dia. Kita juga bisa jagoan. Dikiranya cuma dia yang bisa adu jotos, kita juga bisa. Ini begitu. Tapi gini. Habib semuanya itu sama. Habib itu semuanya sama. Sama-sama bukan cucu Nabi. Bukan cucu Rasulullah SAW. Tetapi Habib itu sama-sama cucunya Mang Ubedillah. Gitu, iya. Cucunya Ubedillah. Kalau Habib Bahar itu dengan karakter arogannya seperti itu sebagai Habib radikal, tugasnya ke sana. Gitu. Politik, provokasi, dan sebagainya. Dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalau menurut saya sih itu amar ma'ruf nyambi mungkar. Gitu. Kalau Habib Husain itu Habib yang seolah-olah diposisikan sebagai Habib yang lemah lembut. Iya, seolah-olah NKRI dan sebagainya lah. Tetapi mereka sebenarnya mempunyai peran masing-masing. Dan tujuannya adalah apa? Ya, kembali lagi, mereka mendeklarasikan diri sebagai kasat tertinggi, sebagai cucu Rasulullah, dan akhirnya adalah mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, Habib Bahar dengan arogansi seperti itu, ya sudah jelas lah ya. Track recordnya, reputasinya sudah jelas. Tapi kalau Habib Bagil, sudah sering kita lihat videonya, apa yang disampaikan oleh dia, ya, tentang pembelok sejarah Muhammadiyah, tentang pembelok sejarah Nahdlatul Ulama. Ini jelas-jelas merusak sejarah bangsa. Seolah-olah di sana, di dalam pembentukan organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama itu yang bidani adalah Habib Bahar. Ini adalah pembelok sejarah yang nyata. Ya kurang lebihnya si Habib Husain Bagil ini seperti Habib Lutfi itu ya, yang seolah NKRI, seolah-olah Jawani, seolah Indonesia banget, seolah cinta NKRI, tetapi di sana punya peran untuk membelokkan sejarah. Tujuannya apa? Ya kembali lagi, moyang Nusantara ini adalah Habib Bahar. Sehingga mereka akan leluasa untuk ngomong bahwa Nusantara ini adalah milik Aulia Tarim. Wah, enak banget. Jadi jangan terkecoh ya, walaupun Bahar dan Husain Bagil itu saling adu jotos, saling caci maki gitu, selalu berseberangan, selalu bermusuhan, tapi tidak, ya, tidak. Mereka tetaplah Habib, mereka tetaplah mengaku sebagai kelompok yang menjadi cucunya Rasulullah. Ya, termasuk Habib Bahar kan mengatakan bahwa ya walaupun begitu Habib Husain Bagil dia tetaplah Habib yang harus kita hormati. Ujung-ujungnya begitu. So, apa kalian mau tertipu? Jangan deh, jangan. Habib semuanya sama saja. Habib itu sama saja. Mereka hanya mempunyai peran masing-masing. Tujuannya adalah apa? Itu untuk menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya begitu. Oke, kita lihat videonya ya. Nanti dikasih komentar ya. Sebenarnya mereka ini
makhluk apa sih? Oke, yang jelas kita jangan sampai tertipu ya oleh penampilan mereka, oleh tugas-tugas mereka, karena kita yang harus menjaga negeri ini. Karena saya bilang kalau bukan kita. Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Husain Ma'agil, Al-Habib Al-Mukarram Husain Ma'agil, yang dimana dia selalu mengatakan Ustadz, Kiai, Habaib itu nggak usahlah ikut-ikutan politik. Nah terus dia dekat sama pejabat-pejabat, dia dekat sama Dudung, terus dia dekat sama Prabowo. Itu apa kalau bukan politik? Hah? Bodoh. Islam itu ngatur semuanya. Terus dia kemarin ngomong nyindiran, ada yang sampai gara-gara pemilu ngomong sampai darah harus kita keluarkan. Itu orang bodoh ya. Si bodoh satu itu dia nggak tahu artinya maksudnya. Keringat kami tumpahkan, darah kami tumpahkan. Jikalau memang ada kecurangan, maka kami siap menumpahkan darah. Kalau enggak ya enggak. Kok nggak usah ngurus urusan begitu, enak aja. Kita udah ngurus saja negara masih rusak. Bagaimana nggak diurus sama Ustadz sama Kiai Habaib yang lurus? Si Husain aja itu bodoh, goblok itu, tolol itu, nggak punya otak itu. Habib penjilat itu. Ya kayak begitu modelnya sudah. Nah dia bilang Habib dunia, dia yang Habib dunia. Udah nggak usah munafik-munafikan sama mana. Bilang sama mana pesanan sama Husain ini. Jangan. Ini Bahar bin Smith, Sin. Taklim lagi ente, Sin. Atau mengadu ilmu, ayo, Sin. Beb, apa nih? Tapi tetap, kalau yang selain habaib harus menghormati kehabaibannya Habib Husain Ma'agil. Tetap kita harus hormat karena dia seorang Habib. Ini tukaran, aduh, terus gak waras-waras ya, terus. Aduh, gak paham. Pakaian yang kita gunakan, menjadi imamah, menjadi surban. Anda kalau lihat orang pakai surban, berarti Anda ingat siapa? Ingat artis. Ingat siapa Anda? Ingat Rasulullah. Lihat orang pakai imamah, yang Anda ingat siapa? Rasulullah. Para aulia Allah. Apa tugas Rasulullah? Memberikan jalan yang benar, jalan yang terang benderang untuk orang. Jangan sampai maksiat, jangan sampai berseteru. Itu tugas daripada orang yang menggunakan pakaian Rasulullah SAW. Majelis taklim jelas tugasnya, pakaian juga jelas tugasnya. Ojo pakaian surbanan dadi juru kampak saiki. Jadi juru kampanye sekarang. Berapa banyak orang yang mengkhianati Rasulullah. Pengkhianat mereka. Mereka yang mengkhianati Rasulullah, menggunakan pakaian Nabi Muhammad, tapi jadi juru kampanye. Kita yang nggak mau kampanye difitnah. Kita nggak mau kampanye. Kita nggak mau kampanye. Kita nggak mau mendukung paslon. Kita difitnah. Anda yang kampanye, Anda yang bermasalah. Mereka yang bermasalah. Terdengarkan sama orang-orang itu. Selama ini kan kita dituduh-tuduh terus sama Habib-Habib. Kok sok jagoan aja mereka itu.
Belum tahu mereka orang-orang yang angkatan darat terus sudah bertindak. Sok jagoan mereka. Selama ini kita diam. Selama ini kita dicaci maki, kita diam. Emangnya mereka aja yang bisa teriak-teriak begitu? Emangnya mereka yang berani adu jotos ini? Mereka apa? Dikira mereka aja yang jagoan. Jadi kita yang masih cinta kepada bangsa dan negara ini, kita harus bisa menahan diri, menyatukan tekad supaya anak bangsa tetap rukun. Orang-orang bodoh menggunakan fasilitasnya Rasulullah digunakan untuk kampanye. Ada yang buka pedang begini, gendeng kok Pak? Apa nih gendeng ya Pak? Gendeng ya sampean nih? Gak waras sampean. Majelisnya Nabi Muhammad yang dihadapi orang Islam buka pedang. Wow, apa kontol yang kedel pikirnya? Pikir dia aja yang berani ya. Belum tahu cara Ronggolawi mereka Belum tahu dia anak-anak Ronggolawi. Kira detok sing kendel. Apa majelis taklim gunakan aneh-aneh. Sudah muak lihat mereka begini.